Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Berjumpa lagi dengan saya ya, Muhammad Juharudin, dan yang ada di sebelah kiri saya adalah Abah Eko Wardoyo. Melanjutkan obrolan kita tentang ilmu laduni ya, Bah ya. Jadi memang kawan-kawan sekalian, ini memang kita bikin beberapa treatment video karena di pembahasan ilmu laduni itu tidak bisa kita bahas dalam satu pertemuan atau di satu edisi video. Makanya ada beberapa pertemuan. Kali ini adalah video yang keempat ya dalam pembahasan ilmu laduni. Apa-apa yang akan disampaikan, pembahasan terkait ilmu laduni nanti akan disampaikan oleh Abah Eko Wardoyo. Apa Bah? Kalau kemarin kan hal-hal yang menghalangi kita untuk bisa mendapatkan ilmu laduni ya, video yang ketiga ya. Itu sudah kita bahas kawan sekalian. Nah, yang keempat ini apa Bah pembahasan kita? Di kesempatan yang keempat ini nanti kita akan bahas hal-hal yang terserak-serak dari ilmu laduni. Oh, ada ya yang terserak-serak. Kita buat aja terserak. Siap. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat sekalian, langsung saja kita simak apa yang akan disampaikan oleh Abah Eko Wardoyo. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan. Monggo Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Muhammad Juharudin yang saya hormati sebagai moderator sekaligus pemilik channel MCM, dan juga kepada semua pemirsa channel MCM dimanapun Anda berada, mulai yang dari Indonesia ataupun di luar Indonesia, yang masih berada di jalur pendidikan ataupun yang di luar jalur pendidikan. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat itu sangat seharusnya kita mohonkan dan kita syukuri, sehingga mudah-mudahan di hari ke depan nikmat-nikmat Allah akan semakin mengucur deras kepada kita semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa semuanya yang saya hormati dan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita membahas tentang ilmu laduni, terutama di yang pertama itu pengertian ilmu ya, kemudian yang kedua tentang yang bisa memunculkan ilmu laduni atau yang bisa menarik ilmu laduni, dan yang ketiga kemarin tentang yang menghalangi munculnya atau turunnya ilmu laduni di dalam diri kita. Nah, sekarang yang keempat dan yang juga muncul ini karena ada pertanyaan. Gimana? Pertanyaan. Ada pertanyaan dari ilmu laduni itu kan ilmu tingkat tinggi, kok dibahas-bahas di channel di YouTube sembarangan. Apalagi ilmu laduni itu kan ilmunya para wali, ilmunya para nabi, ilmunya para wali. Itu sangat tidak pas untuk dibahas di channel-channel yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian saya jawab yang pertama, meskipun ilmu laduni itu kan juga ilmu. Jadi yang namanya ilmu, kita semuanya berhak untuk mendapatkan ilmu itu. Kan gitu. Ya, sebagai hamba ya. Nah, sebagai hamba kita akan ada kemungkinan untuk terus berusaha. Apalagi dalam salah satu cara untuk mencapai ilmu laduni kan riyadhah. Nah, riyadhah kan harus ada step-stepnya. Dan gitu. Ada tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ilmu laduni itu jangan salah, bukan hanya ilmunya para nabi dan para wali. Kan gitu. Jadi ilmu laduni yang betul-betul
sering dibahas itu memang di dunia tasawuf khususnya itu memang adalah ilmu laduni yang tingkat tinggi. Iya. Yang tingkat tinggi, ilmu laduni yang tingkat tinggi itu makomnya para aulia. Yang sudah makom, yang sudah berhenti di kedudukan itu dan aulianya itu sudah mencapai kasaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu beliau menghendaki bisa begitu. Tapi tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ilmu laduni sekali lagi pasti harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu laduni tingkat tinggi itu. Ilmu laduni tingkat tinggi itu terdapat di dalam kasyaf dan ilham. Nah, inilah yang menjadi ilmunya para nabi dan para wali. Nah, tetapi ilmu laduni sebagai ilmu yang harus dipelajari, ada ilmu laduni juga bisa diperoleh oleh orang awam. Orang awam. Ya, orang awam, tapi ada syarat-syarat tertentu. Enggak sembarangan tidak sembarangan ya. Jadi sekalipun awam dia punya syarat-syarat tertentu. Jadi kalau di tingkatan pemberian Allah itu kan, kalau di wali itu ada istilahnya karomah ya Pak. Ya. Kalau kiai ulama itu kan apa? Maunah ya. Iya, betul. Begitupun juga dengan ilmu laduni ada, bisa ya Pak ya? Bisa juga untuk orang-orang umum awam seperti kita. Tetapi tentu saja syarat yang tidak boleh ditinggalkan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Ini sudah itu mutlak, syarat mutlak ya. Syarat mutlak. Corone apa? Tiket itu, tiket. Corone mau masuk ke hotel tiket. Kalau udah punya tiket udah bisa. Tapi kan orang punya tiket itu bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang miskin kan? Karena dia pengen naik kan gitu. Seperti halnya orang mau ke luar negeri misalnya. Iya kan, ada mau haji lah. Kan ada yang orang yang kaya, ada yang tidak kaya sekalipun tapi kan sudah ngumpul-ngumpul banyak uang dari hasil jerih payahnya ya Pak ya. Senajan toh adol kebun. Maksudnya seperti itu. Jadi memang ada orang-orang yang betul-betul tinggi, ada orang yang sebetulnya tidak tinggi, tetapi dia mempunyai amalan yang di sisi Allah dilihat tinggi gara-gara itu. Tapi sebetulnya ilmunya biasa-biasa saja. Mungkin dinilai dari istiqomahnya. Nah itu makanya ketekunannya. Lah, buktinya apa kok ilmu laduni bisa dimiliki oleh orang awam? Jelas. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan kita untuk beristikharah. Nabi Muhammad juga nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kan memerintahkan ketika kita akan melakukan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, seperti mau menikah, kemudian kita mau misalkan membuka usaha, kemudian ketika kita akan membangun rumah, membangun tempat tinggal, itu kan sangat dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah, memohon petunjuk. Lah, di petunjuk, cara munculnya petunjuk di sholat istikharah itu kan macam-macam. Iya. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat mimpi. Isyaratnya ya. Ya, isyaratnya. Ada yang melihat langsung, tapi bahasa Sanepo. Jadi bahasa apa ya namanya ya? Bahasa Sanepo itu berarti bahasa yang perlu diterjemahkan. Iya, yang perlu diterjemahkan secara langsung itu. Ya. Perlambang. Tapi kan itu dimulai dari kita melakukan sholat istikharah dan Allah memberikan petunjuk itu. Nah itu kan ilmu laduni juga itu, kan gitu. Ilmu laduni tetapi kita tidak bukan sebagai makom, karena kita memang minta kepada Allah untuk dibukakan, maka Allah memberikan. Berarti laduni dalam artian petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia bukan merupakan makom. Kemudian yang kedua, ini juga tidak bisa diminta sewaktu-waktu, karena di momen-momen penting. Iya, ya hanya pada saat dia melakukan itulah. Beda dengan para aulia kan sudah makom toh. Iya. Seperti misalkan Imam Syadzili kan kasaf, beliau pernah dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat di Lauhil Mahfuz seluruh nama-nama para pengikut thariqat beliau dari awal pada saat zaman beliau sampai akhir zaman. Dibukakan. Diceritakan oleh Imam Syadzili, Allah membukakan di Lauhil Mahfuz yang lebarnya sak pendelengan itu sejauh penglihatan mata, saking luasnya. Dan beliau
membaca dan mengetahui semua orang yang akan mengikuti tarekat beliau dari awal zaman beliau sampai akhir zaman. Sampai Itu beliau diberikan pengetahuan atau penglihatan sampai segitu iya, ya. kasar, termasuk mursyid-mursyidnya. Iya, termasuk mursyid-mursyidnya. Para pengikut jamaahnya ya, Pak. Betul. Ya. Makanya beliau ketika akan memindahkan kemursyidkan ke Syekh Abu Abbas Al-Mursi kan juga ketika Syekh Abu Abbas Al-Mursi datang, beliau sudah langsung menyambut. Inilah dia yang saya tunggu kan gitu. Syekh Abu Abbas Al-Mursi kan dulu termasuk orang syariat kencang. Jadi dia mau ke sana, mau mempelajari ilmu Thariqah yang pada saat itu Imam Syadzili terutama masih banyak orang yang meragukan, ada yang mengatakan kezindik dan sebagainya. Syekh Abu Abbas Al-Mursi kan di tengah kebingungannya kesana ndak. Akhirnya beliau suatu ketika sudah mencapai keyakinan, udahlah saya tak ke sana. Nah, pada saat ke sana Imam Syadzili sudah tahu inilah dia yang saya tunggu. Padahal belum pernah ketemu. Nah, ini makom-makom yang seperti ini kan sudah tetap. Dan artinya sudah berada di posisi yang memang nggak bisa digoyah. Iya, sudah di posisi itu dan beliau pun karena ketinggian makomnya itu sewaktu-waktu sewaktu-waktu jika beliau menginginkan dan menghendaki bisa berdoa kepada Allah minta kan gitu. Nah kalau yang untuk level kita latihnya untuk level awam kan enggak. Ketika kita melakukan terus minta baru nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Ketika kita melaksanakan sholat istikharah Allah memberikan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena beberapa kali saya melakukan sholat istikharah dan punya alamat memang seperti itu. Sudah mengalami. Iya, sudah mengalami. Kalau tidak mengalami, saya tidak akan cerita. Dan ini apapun sebutannya, tapi jelas ini adalah ilmu dari Allah langsung alamat. Ya kan gitu. Kalau para peramal itu berarti tidak bisa disebutkan melatuni ya Pak ya. Walaupun dia mungkin tahu sesuatu yang akan terjadi meskipun orang umum belum tahu. Itu bukan ya? Bukan. Kalau saya pelajari memang itu dari jin ya. Iya. Rata-rata bisikan-bisikan. Pokoknya intinya di ilmu laduni itu kita tutup di dua. Yang pertama orangnya bertakwa. Kemudian yang kedua sumbernya dari Allah langsung. Berarti tidak melalui perantara kodam atau apa? Tidak. Betul. Itu ya. Kenapa saya bilang ini terserak-serak karena memang kita ingin membuka bahwa kita semua sebagai orang awam pun bisa berkesempatan juga untuk tahu ilmu laduni seperti apa sih, merasakanlah minimal. Syukur-syukur dengan itu kita bisa mencapai makom, maksudnya tetap ketinggian derajat dan minta kepada Allah. Syukur-syukur bisa sampai situ. Kalau enggak ya minimal kita bisa merasakan, masih bisa lah merasakan sebagai itu ada bahwa itu ada. Kan gitu. Lanjut Pak. Karena itu saya menulis sengaja saya menulis karena memang ini terserak-serak. Iya, betul. Terserak-serak maksudnya masih menjadi wilayah perdebatan antara kiai yang satu, kiai dengan kiai yang lain. Masih menjadi perdebatan. Yang jelas, yang saya yakini dari beberapa ulama yang bercerita tentang laduni, baik ya beliau yang asli kedunungan ilmu laduni ataupun yang hanya mempelajari, itu saya simpulkan bahwa sebagai orang awam pun bisa untuk mendapatkan ilmu laduni dengan syarat. Ada syaratnya. Yang pertama adalah syaratnya dia mengamalkan ilmunya dengan istiqomah. Ini salah satu Istiqomah itu sungguh-sungguh terus-menerus dan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang sedikit ini bisa membukakan yang banyak. Nah, cara Imam Malik, beramallah dengan sungguh-sungguh, ilmumu itu nanti Allah akan membukakan ilmu yang lain. Saya itu dulu pernah dikasih wejangan sama salah satu guru saya, tidak sebut nama ya.
Kan banyak ya amalan-amalan, doa-doa, misalnya kita dapur, kita hafal gitu. Cuman memang kamu istiqomahkan satu, istiqomah, benar-benar istiqomah. Nanti dari satu yang istiqomah itu akan membuka, kalau mohon maaf ya, dulu zaman nom-noman kan ngamal ke ilmu sih ada fadilahnya, ya saya sudah pernah ngomong dulu yang ada apa sebenarnya khasiat-khasiatnya. Nah nanti dari satu amalan itu yang istiqomah bisa membuka fadilah atau apa khasiat-khasiat dari ilmu yang lain yang pernah kamu lakoni tapi belum diistiqomahkan. Betul. Statement seperti itu benar nggak, Pak? Betul. Walaupun amit sewu dalam tanda kutip itu mungkin belum terkategorikan mesti ilmu laduni ya. Iya. Itu berlaku untuk semua ya, berlaku untuk umum, termasuk ilmu umum ya, termasuk ilmu laduni. Jadi kita punya ilmu, lah dengan ilmu itu kita betul-betul mengamalkan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam waktu yang lama. Maksudnya dalam waktu yang lama itu ketika kita tertinggal, jenenge istiqomah ya. Iya. Ketika kita tertinggal karena sesuatu, baik karena keadaan yang memaksa ataupun karena kelupaan, ketiduran dan sebagainya kan, itu kita langsung begitu ingat kita rapalkan kembali, kita wiridkan kembali dengan niat kodo dan Bisa ya. bisa itu dan pahalanya sama. Sama. Karena syaratnya itu tidak ada unsur kesengajaan. Misalnya gini, saya tuh pernah punya wirid ya, ini kita baca sebelum tidur. Cuman kadang di kondisi tertentu kan kita capek kerja. Nah, habis isya itu langsung ketiduran, kita ya nggak sempat baca itu. Berarti itu boleh diqadha di malam berikutnya. Boleh. Atau di siangnya boleh nggak, Mbak? Boleh. Boleh ya. Boleh. Yang penting ini karena termasuk uzur ya. Iya. Karena ada sesuatu keadaan yang membuat kita nggak kuat gitu. Daripada kita wirid terus sambil ngantuk-ngantuk, kita niatkan istirahat, kemudian sebangunnya kita baru kita langsung qadha untuk melakukan hal itu. Saya juga sering untuk melakukan yang seperti itu, tapi diniatkan di dalam hati kita bahwa kita akan melaksanakan amal ini secara istiqomah. Sebab baju amal itu banyak. Amal itu banyak. Tetapi dengan penuh kesadaran kita tidak harus kalau tidak boleh, saya bilang kasar, tidak boleh, janganlah kita seakan-akan merasa super. Iya. Semua amalan kayak Pak direokan jangan. Nanti contoh jepot. malah mau ke sana enggak sampai ya, betul. Karena alam-alam itu banyak sekali. Iya, banyak sekali. Makanya kalau paling kasarnya enggak boleh lah. Tapi silakan kita amalkan, ambil beberapa yang kira-kira menurut kita enjoy untuk kita lakukan dan juga cocok dengan jiwa kita. Salah satu contoh Pak Jo, di dalam contoh-contoh para aulia dan solihin, kita mengenal yang namanya Mbak Kiai As'ad Samsul Arifin di Banyuwangi di Situbondo itu. Beliau itu ulama besar Asem Bagus, daerah Asem Bagus sana. Namanya orang alim, pesantrennya besar, santrinya banyak, amalannya juga banyak. Tapi beliau pernah bilang, amalan selama hidup saya tidak pernah meninggalkan dua amalan ini. Jadi yang lain diamalkan mungkin, tapi kan tidak diistiqomahkan sekuat ini. Kan gitu. Apa aja? Salah dua ya. Amalan beliau yang beliau jaga sampai akhir hayat beliau adalah satu, membaca sholawat Nabi 1000 kali setiap hari. Sholawat Jibril. Ya, ada yang menyebutnya sholawat Jibril, ada yang menyebutnya sholawat Khidiriyah. Itu nama lainnya. Sholawat Khidiriyah. Kalau Mbak Kiai Khalil Mbak Kiai Khalil Rembang malah menyebutnya sholawat gembolan. Sholawat yang bisa untuk gembolan. Gembol ya. Apa aja buat gembol. Ya, sholawat gembolan. Itu
beliau tidak pernah meninggalkan saking diistiqomahkannya. Satu, membaca sholawat Muhammad 1000 kali. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Itu sekaliber beliau lah. Ulama dan sekaligus aulia. Beliau itu tetap menjaga. Iya, tetap menjaga keistiqomahan daripada banyak terus ngelombroh ya itu nanti. Iya, benar. Gebiauyah enggak karuan, enggak jadi lah. Malah enggak jadi ya. Iya, lebih baik dua saya istiqomahkan karena kita yakin bahwa kita mampu menjaganya dan di efek di dalam batin kita, hati kita, hidup kita enak. Iya. Nah, itu contoh. Kemudian salah satu contoh lagi wali agung yang kita insya Allah kita kenal semuanya. Insya Allah bagi orang Nahdliyin bukan nama yang asing. Mbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Oh iya. Amalannya banyak sekali. Amalannya banyak sekali. Tetapi beliau rutinkan tidak lebih yang dimunculkan dan dijazakan kemana-mana karena beliau menjaga keistiqomahannya. Yang pertama membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Kemudian yang kedua membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari. Sholawat Jibril itu banyak sekali ya, Pak. Itu amalan yang sangat umum dan sangat banyak bagi para salaf generasi salaf kita. Itu sholawat Jibril. Kemudian ada sholat duha. Makanya beliau kan mengijazahkan sholat duha mubarak. Ada itu sholat duha mubarak dari beliau itu ada ijazahnya itu. Yo melakukan sholat duha 12 rakaat, terus ada tuntunannya sendiri nanti sesudah itu membaca Alam Nasro, ada wiridnya sendiri. Nah, itu Mbah Kiai Abdul Hamid. Contoh-contoh banyak lagi. Tetapi intinya bagi kita sebagai golongan orang awam yang ingin mencicipi atau masuk ke dalam lautan ilmu laduni, itu ya salah satunya apa yang sudah kita miliki dari guru kita. Syukur-syukur sudah dibeat ya. Iya. Nah, sudah dibeat karena ketika orang sudah mendapatkan silsilah baiat itu terjamin. Satu terjamin, kemudian yang kedua daya energinya kepada Allah, corone daya luncurnya kepada Allah, sinyal atau magnet ya istilahnya. Iya, lebih kuat. Oh gitu ya. Itu dijaga. Itu insya Allah membuka hal-hal yang lain. Gitu. Istiqomah ya Pak ya? Iya, istiqomah. Ada lagi nggak Pak? Tadi yang satu istiqomah. Terus? Itu setelah istiqomah ya hanya istiqomah tapi dikunci tadi orangnya jelas bertakwa. Orangnya kuat. Iya, itu kunci tidak bisa ditawar-tawar itu. Bukan singkat lucu ya. Bukan. Kalau gatot lucu bisa tapi harus bertobat dulu. Ya, bertobat dulu, membersihkan hati. Memang kita hidup itu setiap hari kan kita sebenarnya bergelut dengan diri sendiri kan. Iya. Dengan nafsu, dengan keinginan duniawi. Bahkan hati kita kan berkecamuk setiap hari ya. Lihat temennya kayak tidak bisa beli ini, kita iri. Bisa mencapai ini, kita nggak berkenan. Itu kan manusiawi ya, Pak. Iya. Tapi yang jadi pokok permasalahan dari kemarin yang disampaikan Abah Eko bukan soal itunya, tapi gimana kita mengelola hati ini agar tetap pada makom atau tempat yang istilahnya tidak kita biarkan nafsu itu untuk liar gitu ya, liar di dalam jiwa kita. Jadi ini bahasa saya, Mas. Di dalam bahasa saya kan sudah saya ringkeskan, saya rangkumkan supaya tidak hilang, tidak hilang. Catat karena memang terserak-serak, berbeda antara para ahli itu berbeda. Malah ada satu lagi itu tadi yang ilmu satu diamalkan istiqomah
itu nanti bisa menarik lagu nih bagi orang awam. Ada satu lagi nih, saya lupa Pak. Setelah untungnya tak catat kan, untungnya tak catat. Iya memang. Jadi gini Pak, saya tuh dulu waktu sekolah madrasah itu nek ana apa-apa saka ustaz atau guru ini mbok catat. Mbok catat. Terus di bawah catatan itu disuruh untuk ditulis sholawat. Biar apa yang kita catat itu walaupun itu nanti hangus, terbakar, hilang, itu akan menjadi saksi nanti ketika kita di akhirat. Selain manfaat mencatat ilmu itu juga bisa kita untuk mengkaji ulang. Monggo Bapak apa? Nah, yang terlupa itu seperti yang Pak Jo bilang itu, termasuk Buya Yahya mengatakan ilmu laduni itu bisa ditarik dengan memperbanyak membaca sholawat. Bisa itu termasuk Buya Yahya, termasuk salah satu yang mengucapkan itu di banyak kesempatan, di banyak memperbanyak sholawat ala Nabi dan mendawamkannya itu bisa menarik ilmu laduni. Jadi ada satu kisah ya. Dulu ada satu kisah orangnya miskin, yang dilala orangnya miskin, suami istri miskin, lah tapi kedua-duanya dawam sholawat, dawam membaca sholawat. Lah setelah itu dilala namanya miskin terus kehidupannya apa jenis tanggungannya banyak, tanggungan keluarga istri ya keluarga suami banyak tanggungannya, akhirnya banyak terlilit utang. Terlilit utang, tapi ya itu kebiasaannya membaca sholawat tidak pernah putus ya, tidak pernah hilang. Dilalah dua-duanya sama cinta sholawat suami istri. Nah, sampai suatu ketika beliau berhutang untuk memulai suatu usaha. Kemudian utang dilalah bangkrut. Dilalah bangkrut sampai utang 500 dirham. Utang 500. Nah, setelah 500 dirham pada saatnya yang diutangi datang. Kemudian belum dapat uang. Lah dilala yang diutangi ini kan orang punya kedudukan, dikasuske, caranya dikasuske gitu. Iya. Wah banyak dikasuske. Nah tapi ini dikasuskan zaman dulu kan adanya majelis hakim ya, zaman dulu dan itu di daerah Mesir kan majelis hakim diajukan ke majelis hakim sampai akhirnya ke ranah hukum lah. Ranah hukum mau minta. Lah orang ini dipanggil oleh majelis hakim, kenapa tidak membayar hutangnya? Saya ini pengen membayar hutang, tapi saya belum mampu. Demi Allah tidak ada niatan sama sekali untuk saya tidak membayar hutang itu. Hanya saya belum mampu saat ini. Lah malah terpuruknya lebih dari dulu. Jadi saya minta perpanjangan waktu kan, minta perpanjangan waktu. Lah dilalah memang pengusahanya ini corone agak butuh sih mungkin ya, pengusaha kan gitu kadang-kadang pas butuh banget minta kejar dikejar namanya itu uang saya ya. Lah dilalah orang yang ini malah semakin terjepit keadaannya, malah sulit untuk hidup sampai akhirnya udah gini dalam batas tertentu misalnya 3 hari sampean belum bisa melunasi maka saya akan masukkan ke penjara. Lah orang ini lah Pak ngomong namanya sudah nggak ada uang. Akhirnya ya udah Pak Hakim, saya tak pulang dulu rembukan sama istri sambil cari. Kita pulang ke rumah, singkat cerita tidak dapat, sampai dipanggil kembali, saya tidak dapat Hakim. Jadi saya minta maaf sekali lagi, bukan saya tidak ingin membayar utang saya, tetapi saya minta tempo lagi. Si pengusahanya sudah tidak mau, sudah masukkan penjara saja. Nah setelah mau dimasukkan penjara, dia minta izin kepada Pak Hakim. Pak Hakim, saya minta izin, ya kalau misalkan saya besok harus masuk penjara tidak apa-apa, tapi saya tak pulang dulu, saya tak izin rembukan sama istri, sama anak-anak saya tak rembukan dulu.
Loh, kamu mau di penjara, kamu mau pulang, terus jaminannya apa? Rumah juga, yo rumah yang di tempati itu yo rumah ala kadar layak. Terus yang mau dijaminkan apa? Dia menjaminkan Rasulullah. Saya menjaminkan Rasulullah Pak Hakim. Tapi maksudnya kok menjaminkan Rasulullah barang? Saya ini kan orang Islam Pak Hakim tahu. Saya menjaminkan Rasulullah, saya akan pulang, besok akan ke sini kembali. Kalau saya tidak ke sini kembali, saya rela hidup saya, mati saya dan di akhirat nanti tidak dianggap sebagai umat Rasulullah. Wah, ini luar biasa ini. Apa jenis jaminannya kan murtad itu. Kemurtadan. Tapi karena yakin dan beliau itu memang salah satu pecinta Rasulullah. Jaminan saya Rasulullah. Dan Pak Hakimnya dilalah zaman dulu kan kalau hakim-hakim kan itu kan mufti juga. Nah, ilmu agamanya ada. Iya, mufti ya seorang yang memang punya fakih ilmunya mumpuni dalam bidang agama. Akhirnya ya sudah, saya percaya, saya jaminkan pengusaha tidak masalah, saya ikut menjamin. Akhirnya kan pengusaha ya wes tunggu esok kan gitu. Nah, setelah pulang kemudian bukan sama istri, gimana ki Jo bojo bukan Pak Jo lagi bojo, bagaimana ini Jo istri, ini saja anak-anak tolong berdoa sebisa mungkin dengan sholawat. Kita suami istri itu mari kita bersolawat saja bareng-bareng. Sholawat bareng-bareng, kedua-duanya bersolawat semalam suntuk itu. Yang penting besok saya akan kembali ke sana di penjara, tidak masalah. Sudah saya laporan ke Kanjeng Nabi dulu. Dua-duanya minta, terus anak-anaknya membantu semaksimal mungkin. Nah, di tengah-tengah zikir sholawat itu, sang bapak ini, yang bapaknya, yang istrinya masih terus karena di tempat yang berbeda. Khawatirnya kalau di tempat yang sama kan namanya suami istri colek-colekan kan batal kabeh kan gitu. Di tempat yang berbeda, suaminya mungkin karena kelelahan atau pikirannya agak berat karena berpikir ketiduran. Nah, di dalam tidur itu beliau bermimpi, kamu besok harus ke daerah ini menemui gubernur ini. Nah, di mimpi itu dia sempat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ke sana terus mau apa? Kamu bilang, mintalah kepada gubernur, minta uang 500 dinar untuk membayar utang kamu. Itu, wah, apa kira-kira mau ya Rasul? Terus yang harus saya sampaikan kepada dia kalau dia tanya bagaimana? Minta bukti. Sampai ada percakapan seperti itu. Iya. Jadi kan ini ilmu laduni. Sholawat bisa menarik ilmu laduni, makanya Buya Yahya mengatakan seperti itu. Salah satu yang bisa menarik ilmu laduni sholawat juga. Nah, ya Rasulullah, terus buktinya apa kalau misalkan dia nanti tanya, loh kamu kok ujung-ujung kesini minta uang saya? Kamu katakan kepada Rasulullah, Rasulullah sudah ridho, saya Rasulullah sudah ridho kepadamu. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua, bahwa betul-betul dia tahu Rasulullah sudah ridho, katakan kepada gubernur itu bahwa gubernur itu adalah salah seorang yang rutin membaca sholawat 1000 kali setiap gubernur itu. Nah, kemarin malam dia ngantuk, tapi di ngantuknya itu dia bingung apakah sudah bilangannya sudah mencukupi 1000 atau tidak. Nah, gitu. Nah, nanti sampaikan Rasulullah sudah menerimanya dan bilangannya sudah cukup 1000, sudah dicukupkan 1000. Sudah, kamu datang ke sana, sampaikan dua itu. Nah, setelah besoknya dia bangun tidak sedih lagi, wah, dengan pikiran dan wajah yang berbinar-binar yakin Nabi sudah datang, mau apapun udah insya Allah beres. Nah, kemudian pagi setelah sholat subuh belum sampai ke sidang ya, belum sampai ke mahkamah, ke pengadilan, dia datang ke gubernur itu ya. Terus langsung fotok-fotok coba-coba gitu. Saya mau ketemu gubernur, ya dengan ada insiden sedikit, mesti namanya orang biasa ketemu gubernur. Terus sampai akhirnya
yang namanya sudah dimudahkan oleh Rasulullah tadi malamnya, ya mungkin diberikan jalan kemudahan sampai akhirnya ketemu gubernur. Ada apa kamu kesini? Yang pertama saya sowan kepada panjenengan sebagai rakyat. Yang kedua saya ingin minta jaminan dari panjenengan, minta uang dari panjenengan 500 dinar. Loh, kaget loh. Kamu kok datang ujuk-ujuk minta uang itu kenapa? Karena Rasulullah meminta saya untuk meminta panjenengan memberikan saya 500 dinar. Loh, kok bisa Rasulullah? Ya, saya tadi malam ketemu Rasulullah dan Rasulullah bilang seperti itu. Lah, buktinya apa kamu bisa ketemu Rasulullah? Kamu tadi malam bertemu Rasulullah dan menyuruh saya meminta uang, memberi uang 500 dinar untuk membayar atau menutup utang kamu. Buktinya apa? Buktinya yang pertama, wahai gubernur, Rasulullah mengatakan bahwa panjenengan itu adalah salah satu orang yang rutin membaca sholawat 1000 kali setiap hari. Gubernur kaget, ngerti itu ya, kaget. Jangankan orang lain, istri saya, anak saya tidak tahu. Kalau saya merutinkan sholawat 1000 kali, bisa jadi kan dia merutinkan sholawat 1000 kali, tapi ketika berbicara kepada orang lain kan 5.000 kali, 300 kali menutupi yang ini loh. Tapi ini orang tahu persis. Panjenengan adalah salah satu orang yang sudah dianggap mendawamkan sholawat 1000 kali setiap hari. Oke. Nah, terus yang kedua Rasulullah titip salam kepada panjenengan langsung. Begitu titip salam terus langsung meneteskan air mata. Sekalipun dia tidak melihat Rasulullah langsung, tetapi ada orang yang melihat Rasulullah dan menyampaikan salam bahwa Rasulullah titip salam kepada dia. Dengan agak menangis terus dia mengatakan, terus bagaimana? Rasulullah mengatakan seperti apa? Rasulullah bilang tadi malam panjenengan biasa membaca sholawat 1000 kali, tapi kemarin ngantuk. Jadi panjenengan bingung antara ini sudah 1000 atau tidak. Malah panjenengan sempat mau ingin mengkodonya karena bingung ini sudah 1000 belum kan gitu. Masalahnya beliau melakukan 1000 terus. Dan Rasulullah mengatakan kepada saya di dalam mimpi saya itu bahwa panjenengan sudah dicukupkan dan sudah dianggap Rasulullah mencapai 1000 ya. Jumlah 1000 kali. Oh begitu. Terus bagaimana kelihatannya Rasulullah ketika berbicara pada saya? Yang jelas Rasulullah meridhoi panjenengan yang membaca sholawat 1000 kali. Wah, terus langsung senang dan yakin, sebab yang namanya orang bermimpi Rasulullah itu kan beda dengan mimpi pada orang-orang lain. Biasa ya. Iya, beda sekali. Mungkin bisa jadi nurnya Rasulullah masih ketempelan di dalam diri kita, di dalam badan kita, bisa jadi di wajah kita sehingga masih bersinar-sinar. Wong konon kan orang yang bermimpi dengan Rasulullah bermimpi ya, salaman saja konon 40 hari baunya masih belum hilang. Wallahu a'lam, karena saya belum pernah bermimpi dengan Rasulullah. Yang jelas itu. Terus Pak Gubernurnya sambil meneteskan air mata langsung masuk, kemudian mengambil uang 500 dinar. Ini untuk membayar utang kami. Terus sebelumnya tolong sampaikan, ulangi kembali salam Rasulullah kepada saya. Ikon ulangi, dia senang sekali. Karena kerinduannya yang sangat dalam dan kecintaannya yang dipupuk setiap hari. Tolong sampaikan salam Rasulullah, cara Rasulullah menyampaikan salam untuk saya. Nah, sampaikan lagi, Rasulullah ridho terhadap panjenengan yang sudah melakukan sholawat, mendawamkan sholawat 1000 kali setiap hari. Dan Rasulullah ridho kepada panjenengan. Terus, masuk lagi ambil uang lagi. Ditambahin. Ini yang 500 dinar untuk nyaur utang kamu. Ini untuk saya pribadi, buat kamu, untuk keluarga kamu. Bukan karena apa-apa, tapi karena kesenangan saya
bersyukur. Nah, sebagai rasa syukur saya, Rasulullah telah menyampaikan salam kepada saya dan ridho kepada saya. Dikasih uangnya berapa? 1.500 melebihi daripada itu. Iya, 1.500 tambah 500 ribu. Dia pulang. Jadi ketika pulang sudah tidak ada ragu-ragu lagi toh, tidak ada kepinginan bingung lagi, mlebu penjara kan? Sudah pegang. Uang. Pulang, setelah pulang, kemudian masuk langsung menuju ke ruang sidang, ke ruang gubernur lah. Ke ruang sidang. Majelis hakim. Muftinya itulah. Setelah masuk ke majelis hakim itu sudah kumpul semua. Ini agak terlambat lah, karena ke gubernur dulu kan agak. Artinya tidak datang. Iya, artinya tidak datang. Wah, ini sampai batas waktu tidak datang, berarti omongannya tidak bisa dipercaya kan. Betul. Nah, ternyata begitu dia datang tok, langsung semuanya menyambut, termasuk hakimnya menyambut dan sang pengusaha juga menyambut. Ahlan wa sahlan, saudaraku, sudah bukan lagi klienku dan saudaraku. Setelah datang, loh, kenapa Pak Hakim kok panjenengan kok koyong seneng teman baru aku teko kan gitu. Ya, sudah. Persidangan pembicaraan tidak usah kita lanjutkan lagi. Nah, kenapa Hakim? Kenapa Hakim? Karena tadi malam saya bermimpi Rasulullah agar saya membebaskan, agar saya membantu utang-utang kamu. Maka saya sudah menyiapkan uang 500 dinar untuk kamu. Oleh jadi membuka barokahnya sholawat ini membuka ilmu lagi ini, membuka keran-keran dari semua ya. Keran dari Allah langsung mergo barokahnya sholawat itu. Makanya beberapa ulama mengatakan sholawat, mendawamkan sholawat bisa juga untuk menarik ilmu-ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah itu kan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Nah, gitu ya. Jadi mumpung belum kelupaan. Jadi saya lagi ya. Siap. Saya ulangi lagi, inti lagi bahwa ternyata ilmu laduni itu memang betul ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ilmu laduni itu adalah ilmu tinggi, tingkat tinggi. Tetapi bukan hanya orang-orang yang mencapai derajat tinggi dan sudah makom saja yang bisa mendapatkan ilmu laduni, tetapi kita juga bisa. Jadi ilmu laduni ada ilmu laduni tingkat tinggi, yaitu di contohnya ilmu kasaf dan ilham ya. Iya. Nah, Sayyidina Umar kan pernah juga mendapatkan ilham itu di dalam sejarah ya. Itu ilmu laduni tingkat tinggi, kasaf dan ilham. Kemudian ada ilmu laduni biasa. Ilmu laduni biasa ini adalah itu tadi seperti alamat-alamat dalam mimpi, alamat-alamat dalam mimpi, khotir, keyakinan yang sangat teguh yang langsung muncul tiba-tiba ke dalam hati. Kayak ilham gitu ya, seperti ilham tapi munculnya langsung ke hati, langsung jadi kuat banget. Wis kudu iki. Nah, itu. Dan bentuk-bentuk ilmu laduni yang yang rendah, yang maksudnya yang tingkat biasa, awam. Dalam kategori awam itu yang terbanyak adalah lewat mimpi. Yang terbanyak lewat mimpi bisa. Di dalam ilmu Islam ya ada ya, tapi di dalam ilmu Jawa saya pernah membaca juga. Jadi di Jawa itu kan karena memang di dalam ilmu ilmu syariatnya saya lupa istilah-istilahnya. Tapi kalau di ilmu Jawa ini ada mimpi itu kan ada 3 ya. Iya. Ada nitiyoni, ada gondoyoni, dan ada puspotajem. Bisa dijelaskan singkat pada jelas. Ya, nitiyoni itu ilmu yang mimpi yang sebagian besar karena pikiran. Pikiran. Karena refleksi
kegiatan kita dari tadi pagi dan sebagainya masih terbawa-bawa. Nitioni. Jadi belum bisa dipercaya. Kemudian ada Gondoyoni, Nitioni itu waktunya mimpi itu dari pagi sampai sore, Siang. hampir malam sore. Kemudian ada Gondoyoni. Gondoyoni ini juga mimpinya separuh setengah, bisa benar bisa tidak. Dan masalahnya masih juga ada kemungkinan bawaan atau pikiran atau bisa jadi apa jenis dari setan dan sebagainya. Jin, ya. Nah, masih separuh Gondoyoni. Waktunya biasanya mimpi di sore sebelum maghrib sampai sekitar jam 12-an. Nah, nek puspo tajem. Nah, di Jawa ini di mimpi tajem di Jawa ya, Pak ya. puspo tajem itu mimpinya terjadi antara jam 12 malam sampai waktu sebelum subuh. Syukur-syukur orang ini sebelum tidur itu berwudu atau berzikir sampai beliau tidur, Melakukan ya. amalan atau Nah, zikir, ya. lah orang yang mimpi pada saat seperti itu dan disertai dengan keadaan yang seperti itu mimpinya hampir dipastikan merupakan isyarat. Itu juga yang mungkin yang terjadi dengan mimpinya Nabi Ibrahim, Iya. ketika mimpi menyembelih anaknya, Ismail, mimpinya ya, Nabi Ismail, Yusuf, ya. mimpinya Nabi Yusuf ketika harus menasihati tuan raja bahwa nanti akan terjadi kelaparan dan sebagainya. Nah itu mimpi puspo tajem itulah yang dimaksud di dalam hadis bahwa mimpi itu adalah 1/40 dari kenabian. Yo mimpi ini. Nah mimpi ini bisa disebut dalam kategori apa jenis laduni itu kan? Itu. Paham. Itu ya. Jangan pesimis, kita masih punya hak juga untuk bisa merasakan ilmu laduni. Siap. Gitu. Oke, itu Bapak. Ini ada lagi? Sudah cukup. Ya, nanti di kesempatan apa yang akan datang kita sambung lagi ya, Pak ya. Iya. Nanti apakah serial ilmu laduni ini akan ada materi lanjutan, nanti kita tunggu bagaimana pertemuan saya dengan Abah ya, Pak ya, Iya. di minggu depan. Baik kawan-kawan, itu tadi yang sudah dibeberkan sama Abah ya, luar biasa. Ya, ada ilmu-ilmu yang bisa kita serap di sana, ada cerita-cerita hikmahnya juga yang bisa kita ambil sebagai teladan kita ya dalam menaungi hidup sebagai seorang hamba. Semoga kita semua tergolong sebagai hamba atau umat-umat Rasulullah yang senantiasa memperbanyak sholawat diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Cukup ini, Bang? Sholawatnya apa, Bang? Kita kembali lagi sholawat apa ya? Apa kira-kira sholawatnya, Bang? Sholawat badar aja. Sholatullah salamullah. Monggo. Siap. Bareng-bareng. Yuk, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Cukup ya. Nah, Baik, mudah-mudahan ditutup dulu monggo enggak? mudah-mudahan yang kita pelajari Amin, ini ya Allah. akan ada manfaatnya bagi Amin, kita ya semua Allah. Amin. dan juga membuat kita makin yakin bahwa kita pun bisa untuk mendapatkan ilmu laduni itu dengan syarat itu tadi bertakwa, kemudian istiqomah dalam amalan apapun yang kita lakukan. Siap. Ya, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kawan-kawan sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, sukses dan berkah selalu buat Anda sekalian. Ya, pemirsa setia MGM PWK Channel. Sekarang tambah PWK ya. Karena MGM itu ternyata banyak. Di YouTube itu banyak MGM Channel. Jadi MGM PWK Channel. PWK itu Persada Diri Wijaya Kusuma. Oh iya. Perguruan saya ya. Ya, ya. Oke, terima kasih.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.